gimana ya? Aku mau nanya ya. Kalau abang udah apa waktu itu syahadat kan di 2024. Itu abang aku denger-denger ya katanya itu harus sunat apa bagaimana apa ya gimana ya Bang Kian atau Bang Rozi gitu kan? Itu diharuskan ya disunat ya? Oh iya, tentu kalau di Islam, kalau ada yang mualaf diharuskan sunat mengikuti Yesus. Kayak Iya, gini ya, betul katanya. betul. Itu betul itu yang dikatakan Mbak Santang itu. Karena Yesus sendiri itu disunat gitu. Baik, Jadi aku mau tanya ya Bang, kalau untuk dalilnya seorang mualaf itu ada nggak disebutkan harus disunat Bang, baik di Quran maupun di hadis itu, atau di apa ya, istilahnya tafsir gitu? Loh, setiap orang yang masuk Islam itu diwajibkan disunat, Bang. Itu ngikutin Itu di milah mana Bang Ibrahim. dasarnya? Di Ya, di hadis banyak, Bang. Tinggal Abang cari aja. ya Banyak, Bang. aku penasaran Bang, aku mau catat di mana tuh Bang? Coba Ji, cari Ji. OTW, OTW, Saya OTW, satu di OTW. PES, saya satu di PES. Anjir. Hadis ya. Oke, bentar ya. Hadis maupun Sabar. Quran maupun Iya bang, di hadis bang. pendapat ulama ya Oh, namanya. iya Apa? bang. Kitab apa yang ketiga itu? Ada berpegang pada tiga kan kalau nggak salah. Tafsir, istimewa ulama, istihad ulama. Itu banyak kitabnya Ijtihad. bang, di dalam Islam itu banyak. Iya, ya, ijtihad. Ijtihad itu kalau nggak salah misalkan ya, kalau dalam Islam Apa kan bang? di dalam Quran kan khususnya itu nggak boleh apa ya, orang-orang bilang kan ada yang mengharamkan Oke bang, rokok, hadis ada yang Muslim, enggak. hadis Muslim 257, hadis Bukhari 5889, Muslim 257. 57. Terus Sunan Abu Daud. Ya, Abu Daud. Ah, Mm-mm. Abu Daud nomor. belum ada nih bang sini bang. Bentar ya. Sabar ya. Banyak bang. Terus penjelasan bahwa Ibrahim ngikuti milah Ibrahim itu di Bukhari 3356. Terus Muslim 2370. Ya, ada hukumnya bang ya. Oke. Oke bang, gua mau jadi bertanya nih bang tentang tata cara syariat bang. Paulus mengatakan bang. Kalau kalau aku nggak bisa jawabnya ya udah ya teman-teman. Iya aman Iya aman. ya. Paulus Belajar mengatakan juga aku ya soalnya. aman ya, aman 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 Bang. siap. Paulus Iya. mengatakan bang bahwa perempuan itu wajib berhijab bang. Misalnya yang bertudung ya, Bertudung. bertudung bukan berkerudung. Ya di Korintus kalau nggak salah ya. Kenapa kau jadi kenapa Bentar bang. makin kesini Korintus nggak pada Korintus pakai berapa tudung bang? bang? Ya bang, Terus bentar. ya Korintus oke, Korintus sabar berapa bang? sabar. Sabar bang, belum kelar bang pertanyaannya bang. Oke. Oke, itu diwajibkan kan siapapun yang tidak bertudung itu akan dibotakin, betul ya? Hmm. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa di zaman sekarang itu wanita itu tidak diwajibkan untuk bertudung? Padahal dalilnya ada, ya Paulus mengatakan itu wajib. Nah, jadi Ya. Kristen itu ngikutin siapa? Ngikutin Yesus, ngikutin Paulus, atau ngikutin para pendeta atau para pastor? Baik. Itu di Korintus berapa bang? Nanti aku tanyain juga soalnya. Ya bang ya. Itu juga soalnya aku pernah tuh sempat berpikiran kayak gitu. Oh, 1 Korintus 11:5 bang, 11:5. 1 Korintus berapa? Salam, 11:5. selamat malam. Aku mau Korintus 11. itu selamat malam. Oh ya, hiasan kepala wanita ya. Itu apa kalau masalah kerudung aku suka itu bahasnya. Jadi memang benar seperti yang Bang Rosi bilang, kerudung kepala di Kristen itu memang wajib ya. Wajib pada saat kamu berdoa dan bernubuat. Jadi kalau macam di gereja atau berdoa di rumah itu wanita wajib untuk berkerudung kepala. Tapi kalau sudah selesai bernubuat dan sudah selesai berdoa, kerudungnya boleh dilepas lagi. Tapi pada saat Oke. berdoa Coba saya harus tanya Pak Denny dikit ya Pak Denny. Nah kata Pak Denny itu di saat berdoa harus pakai kerudung. Sedangkan Iya. cewek-cewek Kristen atau perempuan Kristen yang masuk ke gereja pakai baju renang, itu kan mau berdoa. Kenapa pakai baju renang? Baju bikini yang kelihatan dadanya, pahanya kelihatan, selengkangannya kelihatan. Kenapa Pak Denny? Ya itu tugasnya pendetanya untuk memperingati mereka. Bukannya pendetanya enak lihat yang kayak gituan? Ya itu Ya, tanggung coba jawab yang Katolik pendeta. itu coba bang Paul.
Bisa jelasin nggak? Waduh bang, Jadi maaf Kristen ya. ini ikut siapa? Kalau kalau abang ngomong baju renang segala macam, maaf ya. Itu apa ya? Cuma Merupakan sarkas kegiatan doang, itu sarkas, sarkas. Itu buktinya ada, itu buktinya aja. Tanya Pak Denny. Pak Denny ini Kristen. Pak Denny mengakui nggak adanya hal itu? Saya tanya ke Pak Denny, mengakui nggak adanya hal itu Pak Denny? Ya ada. Ah, kan saya tidak omong kosong, saya tidak sarkas di sini. Ada itu udah diakui sama Pak Denny itu. Coba deh, nggak apa-apa. Bang Paul gimana Bang Paul? Jawabannya seperti apa? Kenapa kok pada saat ibadah? Dan faktanya itu tidak pakai tudung, padahal itu diwajibkan. Kenapa? Apa tidak memberitahukan dari para pastor ini? Tidak memberitahukan dalil ini? Seharusnya iya. Ini jawabannya seperti apa Bang? Jawaban saya pengen dengar Bang. Siapapun yang tidak bertudung wanita itu wajib dibotakin. Wajib loh. Di situ harus, kata harus loh, harus dibotakin. Dia nggak tahu, mungkin dia mau belajar ke yoga mungkin. Wanita yang tidak berkerudung itu bagaikan wanita yang dibotakin. Lebih baik dicukur aja. Nah, itu harus loh, kata harus. Harus itu kan wajib, harus diikuti. Coba Bang Paul, coba jawabannya dari pihak Katolik gimana? Oh, lagi mikir kok ada ya jemaat-jemaat gereja yang masuk ke gereja pakai pakaian seperti itu. Ada Bang Paul, ada. Apalagi di luar negeri. Bahkan ada yang telanjang juga kalau di luar negeri. Lihat videonya beredar luas di YouTube. Ada. Itu kan tergantung gerejanya. Oke, silakan Bang Paul tanya lagi ke Bang Yoga. Iya, Bang baik. Paul. Iya, iya. Silakan. Gak apa-apa Bang, bilang aja saya belum tahu, udah gitu aja Bang. Ya, kalau untuk itu aku iya ya bang ya, aku nggak mau gitu kan yang kayak dibilang telanjang segala macam itu kan bukan apa, aku nggak pernah nemu gitu di gerejaku ya khususnya. Iya, kalau di gereja Anda enggak, kalau di luar negeri udah banyak, dan di Jakarta juga enggak, bukan yang telanjang kalau di Jakarta ya, pakai pakaian seksi kayak gitu. Itu udah rahasia umum itu. Anda bertanya aja ke Bang Yoga, silakan sama Bang Yoga lagi. Berarti pertanyaan gue nggak bisa dijawab ya? Oke, nggak apa-apa Bang. Tadi kan udah di bang Denny kan tadi jawabnya. Bang Denny. Apaan ya Bang Reni, itu membetulkan saya. Bukan menjawab, dia membetulkan saya. Ya tadi kan aku Membenarkan juga saya, bukan menjawab. ya, ya bang, aku tadi kan juga bilang gitu kan, itu juga salah satu pertanyaanku waktu itu, dan juga belum sempat aku tanya waktu itu sama di pendeta pastor gitu, romo-romoku. Ya berarti kan Masih catatanku gitu ya bang ya. oke. Iya iya. Kesimpulannya berarti belum bisa menjawab ya. Betul. Dan juga masih belajar kok. Oke, siap Bang. Lanjut Bang. Ya, begini ya, Bang Paul ini kalau saya nilai itu dia belajar, dia pun bimbang, ada kebimbangan ini kalau saya lihat gitu. Iya Bang ya. Oh, bimbang. Yang namanya Nanya aja deh Bang kalau bimbang Bang. ya, yang namanya proses pembelajaran kan bang, kita itu nggak bisa mengatakan kata cukup, karena kalau kita mengatakan kata cukup itu berarti kita membatasi proses pembelajaran itu ya. Yang dimana proses pembelajaran itu seharusnya bisa dipelajari sembari berproses juga gitu loh. Iya, Jadi betul. nggak bisa aku katakan kata cukup, jadi harus apa ya, Iya, sembari belajar ya berproses. iya betul. Iya Yang iya. penting kita intinya tidak malu untuk belajar, untuk bertanya, itu kita jangan ragu itu. Betul. Iya, dan juga ya udah. Berarti udah jalan 6 bulan ya Bang Yoga ya? Udah jalan ya hampir 6 bulan ya, sekarang masih 5 bulan, hampir 6 bulan. Berarti kemarin ikut ini ya, puasa ya?
Puasa gitu. Alhamdulillah, iya ikut puasa. Cuman kita kan baru belajar gitu kan, baru belajar. Cuman saya dapat puasa berapa hari lah, 2 minggu lah itu ya, 2 minggu. Cuman kalau yang sehari-seharinya itu paling saya setengah hari, karena kan saya gini, perut saya tuh kaget, karena kan sebelumnya saya tidak pernah puasa. Jadi tiba-tiba saya berpuasa gitu kan. Jadi kayak apalah gitu, ada kayak sakit kemarin, karena mungkin ya itu karena belajar itu, gitu sih. Iya iya iya. Itu berarti abang kan sebelumnya di Protestan gitu kan. Aku mau tanya ya, di Protestan tuh ada nggak sih kayak puasa? Kalau puasa, ya ada puasa itu ada. Kan saya bilang bang, Itu gimana bang konsepnya di Protestan yang abang waktu itu? oh kalau puasanya itu lama, ada 40 hari, 40 hari kalau nggak salah. Itu cuma gini, yang tertulis, yang saya dapati itu ya, yang saya dapati itu apabila saya bertanya itu tentang Bible itu kepada pendeta, pendeta bilang kepada saya begini, kalau ada umpama ayat-ayat yang menyimpang atau bagaimana, saya pertanyakan itu kan, Pak Pendeta, ini bagaimana ini? Ya dia bilang kepada saya gitu loh. Dia bukan menjelaskan, tapi dia bilang, kau imani saja, terus kau sudah tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Waduh, Kata aku kau perlu iya dibaptis betul. Ya ulang. bentar, saya bacain dulu Aku nggak ayatnya ya, setuju. yang Yesus berpuasa boleh? Saya bacain ayatnya. Itu Matius 4. Aku Matius tahu. 4 pasal 2 ya Bang ya. Iya, aku Dan tahu. setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus itu lapar setelah melakukan ritual puasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Nah Iya. pertanyaannya, abang ngikutin puasanya Yesus gak bang? Nanti dulu, Bang. Aku kan diskusi sama Yogi nanti dulu. Ya udah, Ya, kami silakan juga juga. puasa. Iya, Ya, di Katolik pelan-pelan, puasa pelan-pelan. kok. Kami Ya puasa tapi kalau sekarang. yang 40 hari 40 malam enggak ada itu. Oh Jadi iya, gini Kalau bang, kamu puasa bang. kalau Di kalau Katolik puasa. kalau gini loh, kalau bicara puasa di Kristen ya, itu di Kristen tuh puasanya itu ada macam-macam. Ada 1 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari, 30 hari, dan 40 hari, 40 malam. Itu puasa di Kristen seperti itu. Puasanya macam-macam. Ada yang nggak makan, ada yang cuma makan tumbuhan, ada yang cuma makan daging, ada yang cuma minum air putih, makanan putih. Terus jadi Ya kalau itu bebas bukan ya puasa sebenarnya. kalau masih bisa makan Pak Denny gimana sih? Iya, itu Paul, puasa, Pak itu di Denny. Kristen begitu, di Kristen begitu. ya Itu di maaf Pak, saya Kristen. Ya, bertanya nggak apa-apa. gitu Pak. Saya bertanya, jadi Yesus itu dia berpuasa untuk siapa gitu Pak? Yesus itu berpuasa itu sebenarnya kalau arti puasa di Kristen ya, itu keutamaannya itu untuk merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah itu Itu dia, yang paling berarti Yesus utama. punya Tuhan kan? Iya, memang punya Tuhan memang. Iya. Nah itu Matius 6. dia tidak bisa dipungkiri gitu loh. Nah sedangkan Yesus dia berpuasa. Dia berpuasa, puasanya itu yaitu merendahkan diri, seperti Bapak bilang tadi, itu kan merendahkan diri. Loh, Pak mensucikan Denny diri. mengakui Yesus punya Tuhan, Pak Denny. Nah itu. Iya. Oh, berarti Bang Paul menyembah Yesus dan sekarang Bang Yoga menyembah Tuhannya Yesus. Nah itu dia yang saya lakukan sekarang. Oh enggak bang. Kami menyembah ya, menyembah satu Allah di dalam firman-Nya dan juga Roh. Kok Jadi bisa beda begini bang? Bang Paul. Ya di dalam kekatolikan ya, itu Iya. mempunyai satu Allah ya, dan di dalam diri Allah itu mempunyai firman dan rohnya gitu. Nah, Yes. aku mau jelasin juga ya tentang hal berpuasa. Itu di Matius 6 ya, pasal ke-16 sampai 18. Nah, di situ hal berpuasa itu ya begini ya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di surga. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi untuk hal berpuasa ini kita jangan muram gitu kan.
kayak orang munafik juga. Iya, Iya gitu. gini. Iya, Yesus menyakiti kepala kita. berpuasa. Yesus berpuasa berarti dia merendahkan diri dia kepada Tuhan gitu kan. Iya, kepada Apa? Sang Bapa itu. Ya, apakah itu wajib hukumnya Tuhan merendahkan diri dia? Apa? Ya, bukan Apakah masalah wajib. Iya. Bukan masalah Iya. wajib atau tidak Kalau wajibnya, kita tapi pikir itu dengan sudah logika terjadi. gitu loh. Iya, apakah berarti gini? Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan kalau kita pikir Oh kan? enggak, itu konsep oneness. Itu Ya, kami nggak tunggu. mengakui, itu dikutuk. Iya betul. Ajaran Bukan itu dikutuk, Bang. konsep. Saya ini kan dengan logika saya berpikir. Yesus berpuasa. Iya, kata Bapak Denny tadi kan berpuasa untuk siapa? Untuk menyucikan diri dia, kata Pak Denny kan kepada Tuhan gitu. Merendahkan diri, bukan menyucikan Merendahkan diri. diri dia kepada Merendahkan Tuhan. diri. Iya, Kalau merendahkan diri menyucikan kepada Tuhan. dia berarti berdosa Iya. dong. Dia orang Merendahkan diri dia Iya. kepada Tuhan. Berarti kan Tuhan berdoa dan merendahkan diri kepada Tuhan. Begitu. Jadi yang mana Tuhan? Berarti saya tanya abang apa dulu, Bang Paul atau Bang Denny. Jadi Bapak itu siapa? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, sang Roh sumber. Kudus Tuhan. Bapak itu sang sumber. Bapak yang sumber, oke. Roh Kudus itu siapa? Tuhan. Rohnya yang ya silakan Ya. Bang Din. Ya, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Roh Tuhan. Jadi Bapak itu Tuhan. Ya udah, berarti Yesus Putra siapa? Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Iya. Berarti Yesus Yesus juga siapa? Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus juga Berarti Tuhan. Tuhan itu 3 ya? Oh, satu Tiga, pasti tapi gitu jawabannya. itu satu. Nah, kan satu. Bagaimana ini bisa kita pikir dengan logika gitu loh. Tadi Bapak bilang Yesus itu adalah Tuhan, Bapak itu adalah penguasa, berarti Tuhan juga kalau penguasa ya. Nah, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi begini ya, buat kawan-kawan, ini mohon maaf, ini buat orang Muslim gitu. Kami sendiri itu di Kristen dulu itu banyak itu bertentangan itu. Banyak. Ada yang mengaku, ada yang Yohanes lagi beda lagi alirannya, beda lagi tentang Yesus ini. Protestan beda lagi, si ini beda lagi, karismatik beda lagi mereka gitu. Nah, jadi banyak bertentangan, kita berselisih paham itu di situ gitu loh. Ya seperti tadi itu, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Berarti gini kan, berarti Tuhan itu 3. Dia 3 itu loh. Enggak, salah Bang Yoga salah. Salahnya saya buktiin nih. Pak Denny, monitor Pak Denny biar Bang Paul tahu. Ya. Nah, Ya. Bapak Tuhan, ya kan? Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Pak Denny Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan juga Pak Tuhan. Denny. Berarti ada 4 ini Tuhannya. Tapi dalam satu ya Pak Denny. Pak Denny juga Tuhan guys. Jadi ada 4. Tapi kamu lebih baik jangan panggil Tuhan Denny, tetapi Lord Denny. Oh, Roh Denny, jangan Tuhan Denny ya. Nanti terguncang semua Jangan, kan. jangan. Oke. Iya, Siap. Bang Yoga Lord lanjut. aja, Lord. Ini jadi 4 Bang Yoga biar Nah. Bang Yoga tahu nih. iya. Enggak dong. Jadi gitu. Yang ketiga tuh Maha Kuasa, aku bukan Maha Kuasa. Ya, jadi begitu Pak. Jadi di situ bikin kita itu kayak terguncang gitu kan. Tuhan 3. Berarti kalau Tuhan 3 dia akan berebut kekuasaan tadi. Oke, kita bilang tadi Roh Allah itu ada pada Roh Kudus. Roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri gitu loh. Yang kalau dibilang orang Kristen keyakinan ya Roh Allah tadi itu roh. Orang yang punya roh itu sesuatu yang bernyawa. Kalau bukan menurut saya pemikiran saya ya, roh loh. Itu roh. Roh itu suatu contoh kita manusia ini. Yang berbicara ini kan roh kita ini. Itu roh gitu loh. Nah, jadi sedangkan apa namanya itu kalau kita pikir lagi di situ kita buka lagi Yesus sendiri bisa kita buka itu kan apa namanya itu di Markus 10:18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Itu kata Yesus sendiri. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Allahku yang di surga. Yesus melakukan konsep 1 loh, bukan 2 atau 3 itu. Kalau kita pikir Lukas 18:19, mengapa kau katakan aku baik? Kata tadi itu kan. Nah, kalau kita pikir lagi itu di Matius 23:8 hanya 1 rabimu. Markus 12:29 Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Esa itu apa?
Esa itu penguasa besar dia kan. Nah, Yohanes 5:44, Allah yang Esa. Yohanes 17:3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Semua yang lebih dari satu tidak pantas disebut sebagai Tuhan, karena Tuhan Maha Satu. Gitu loh. Banyak itu ayat-ayat di Bible itu mengatakan seperti itu. Cuman kalau kita tanyakan itu kepada pendeta, pendeta selalu bilang, kenapa kau pertanyakan itu? Itu yang saya alami ya. Kenapa kau pertanyakan itu? Sudah tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, kau perlu dibaptis ulang katanya. Jadi bagaimana saya bisa Iya, mengimani itu? betul, aku nggak setuju dengan para oknum pendeta yang kayak gitu ya. Seharusnya itu membimbing. Ya bukannya kayak langsung jeder kayak gitu. Itu kan membuat umat itu kayak gimana ya Bang ya? Ini apa kecewa nggak sih Bang waktu itu? Iya kan? Hmm. Ya itu Wajar dia sekali. PR-nya. PR-nya bagi para PDT ini nih ya. Khususnya di Protestan itu harus membimbing kalau ada umat yang bertanya kayak gitu, bukannya kayak di judge atau langsung Roh Kudus gak ada di hatimu gini-gini, nggak boleh gitu loh ya, nggak boleh loh kayak gitu. Iya lanjut Bang. Nah, itu dia gitu. Jadi wajar gitu karena saya memilih, karena saya belajar juga itu kan tentang Islam ini gitu loh. Banyak yang saya buka, saya memang tidak tahu ya apa itu Al-Quran itu. Cuma saya buka waktu itu saya belajar, saya buka Google gitu. Dalam Al-Quran gitu kan. Ada itu. Ini salah satu yang bikin saya itu sampai sekarang saya masih mengimani Allah di dalam diri saya gitu loh. Mana dia, bentar dulu ya. Di sini. Baik Bang, terima kasih ya Bang Yoga, ntar aku naik lagi ya kapan-kapan kalau ada waktu dan Bentar, Bang Paul, sedikit aja. Bang Yoga tolong bukain Kejadian 1 pasal 26 dong. Oke. oh baiklah kita menjadikan itu. Ah ya, baiklah kita menjadikan. Tahu Ah, itu. ya. Iya, kenapa Bang? Menurut Abang, di situ kita itu 1, 2, 3 atau lebih dari 3, Bang? Nah, kalau menurut di Kejadian 1 itu menurut pandangan Yahudi aku bacain ya, itu dan aku pernah baca itu sidang ilahi gitu bersama para malaikat di situ. Nah, tapi kalau menurut kacamata kekristenan itu merupakan jamak. Istilahnya Allah yang jamak di dalam dirinya itu kan ada firman dan rohnya gitu. Oh, Nah, jadi itu merujuk pada Tritunggal, Bang. Oh, jadi menurut Tritunggal yang pandangan Kristen kita itu satu ya, Bang? Di situ kan menunjukkan kejamakan Iya, iya. Allah. Kalau menurut kalau kita menelaah secara ketuhanan kekristenan, kita itu satu ya betul. Oh, kita itu satu. Satu itu ya satu itu Bapa, Yesus atau Roh Kudus. Ketiganya, Kudus. Bang. Oh, ketiganya menyatu jadi satu gitu. Ketiganya adalah satu, maksudnya itu Iya. satu hakikat. Satu hakikat Allah yang ilahi. Dan juga di Kejadian 1 itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah menelangi di atas permukaan bumi, berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi di dalam konsep Kristen itu ya, itu kami itu mengakui bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi serta isinya itu melalui karya roh dan firman-Nya. Oh, jadi Allah itu pada mulanya menciptakan langit dan bumi ya. Terus Terus gimana Allah dengan juga Melalui karya roh Bentar, dan Allah. bentar, Pak Denny. dan Terus firman-Nya. gimana dengan Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama. Nah, yang pada mulanya yang benar ini yang mana ini? Kejadian 1 pasal 1 atau Yohanes 1 pasal 1? Soalnya ada dua pada mulanya nih. Ya Yang kan pertama yang mana? Menciptakan langit dan bumi atau bersama-sama dengan firman? bersama-sama dengan firman dong, Bang, kan firman itu kan Oh, berarti yang pada mulanya kita menciptakan langit dan bumi itu yang kedua berarti. ya duluan yang mana? Firman-nya atau buminya dulu yang duluan? Ya Ciptanya coba, dulu. ya makanya itu Firman-nya saya dulu, tanya kan? ke Abang, duluan mana Secara- menciptakan langit dan bumi atau menciptakan firman? Bukan menciptakan firman, Bang. Firman itu sudah berada di dalam dirinya sejak kekal. Gitu, Bang. Jadi ketika itu kan Allah. Ya kan di situ bunyinya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa. Itu kan untuk permulaan Oke. ayat, Bang. Ah, oke, Itu kan permulaan untuk ayat. permulaan ayat. Nah, terus yang di Kejadian ini permulaan ayat bukan? Pada Permulaan mulanya ayat kita dalam- menciptakan langit dan bumi. Permulaan ayat dalam konteks menciptakan langit dan bumi serta isinya itu kan ada perikopnya, Bang. Oh, berarti ada dua pada mulanya. Iya. Saya potong sedikit. Yang satu gini, yang pertama, yang Yohanes 1:1 itu pada mulanya keberadaan Tuhan.
Yang kedua, pada mulanya penciptaan langit dan bumi. Iya. Bang Paul monitor. Iya. Ya, Iya, gini kasih Bang, ya kalau Bang. ayat ini, ya kalau ayat ini kan saya bilang tadi ini yang bikin saya terguncang gitu. Nanti bisa Bang buka sendiri di Iya, Google iya, atau di iya. mana gitu kan. Baik. Nah itu ya itu di surat apa namanya itu di surat Al-Ikhlas itu yang berbunyi seperti ini sama arti saya Ya, bacakan Qul nanti ya Bang ya. huwallahu Bisa buka ahad, sendiri. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tahu Ya, itu. jadi dialah Allah yang Maha Esa, ya kan? Terus, Bagaimana Allah yang Maha Esa itu? Nah, itu nah. ya sebagai Islam lah yang menjawabnya ya kan. Ya, terus apa namanya itu Qul ahad Allah samad gitu kan Qul ahad Allah samad. Katakanlah dia Allah yang esa Allahus samad yang artinya itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Terus yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Nah, tidak ada tidak ada sesuatu pun seorang yang pun setara. yang setara dengannya. Abang Iya, setuju nggak dengan ayat ini? setuju, setuju. Tidak ada sesuatu yang setara karena makhluknya itu nggak bisa Saya menyamai yang setuju ini ilahi. gitu loh. Bahkan malaikat pemberontak aja mau menyamai yang ilahi itu nggak bisa, Bang. Makhluk ciptaan nggak bisa. Nah, kalau Allah tidak beranak dan tidak Pertanyaannya, diperanakan, setuju nggak Bang Paul? apakah mungkin yang ilahi itu bisa menjadi Tanyanya sama? yang itu yoga, tidak beranak dan tidak Iya, diperanakan. Jadi kalau Yesus pula gini, kalau Allah yang itu beranak tidak diperanakan, itu bang setuju tidak itu bang? nah itu tidak setuju aku, Bang. Ya tapi aku nggak mau menghujat ya di sini ya. Ya udah. Nah, gitu. Makasih ya, Bang. Nah, Iya, kalau karena saya masuk akal gitu loh. iya, Kalau saya karena gini ya, Bang. Aku mau jelasin sedikit. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan ini menunjukkan bukan hal biologis, Bang. Kalau dalam kekristenan ini menunjukkan relasi. Kalau dalam oh tidak Islam biologis itu dong berarti bang, bukan relasi biologis. itu Nah, biologis kalau loh. kami kan relasi antara sang Bapa, sang Karena Anak, Yesus sendiri mengatakan Allah itu kedekatan iya esa atau gitu. keintimannya gitu. Itu, Bang ya. Udah. Baik, Nah, makasih ya, Bang, semuanya. Gini Bang Paul gini, kata Yesus ini loh kok pergi bang? Iya. Ya udah bang Paul, besok kita diskusi lagi, nggak apa-apa bang ya. Dan Ya. Yesus juga tidak pernah mengatakan dia anak Tuhan loh. Ya tidak pernah itu. Nah, yang mengatakan dia anak Tuhan siapa? Ya Paulus itu tadi. Iblis. yoga narasi di channelnya Olan closing. Olan. Boleh. Nah, jadi di situ kalau yang dipertanyakan tadi itu sama Bang Paul tadi itu, yaitu saya memetik kata cuma satu ayat itu saja yang saya pelajari dulu itu. Oh, berarti ini dia ya, aku bilang seperti itu kan. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Itu masuk akal. Karena apa? Kalau Tuhan itu beranak dan diperanakan, pasti dia banyak akan terjadi itu generasi Tuhan dan penerus Tuhan gitu loh. Jadilah keluarga Tuhan. Jadi sempat saya berpikir dulu ya Bang ya, maaf ya. Buat umat Kristen maaf saya bukan menghujat. Sempat saya berpikir dulu ini. Tuhan, Yesus, aku bilang kayak gitu kan. Yesus adalah anaknya Bapa. Berarti Bapak ini punya kakek lah, aku bilang kan. Berarti Bapak ini ada punya nenek juga dia, aku bilang kayak gitu. Yang mana berkuasa, aku bilang kayak gitu kan. Kalau dia si kakek bilang, aku yang berkuasa, woi, kata kayak gitu. Datang si nenek, diam kau alang mati, aku yang berkuasa atau kau, kata kayak gitu kan. Datang lagi buyutnya bilang, diam kau, aku yang melahirkan kau dulu, bukan kau. Jadi aku yang berkuasa, kata kayak gitu. Nah, datang lagi si apa? Si Unyang yang bilang kan, diam kau, aku yang lahir dulu tau kau cuma penerusku itu. Wih, kau pasti gitu kan dia ngomong gitu loh. Kalau aku berpikir dulu itu, berarti pasti rebut-rebutan Tuhan dia. Begitu. Nah, itu pikiranku dulu. Nah, jadi aku kutiplah dengan kata-kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ aku mulai tercerahkan dalam diriku. Oh, ini dia ini agama yang benar, inilah Tuhan yang benar. Kalau kita sedangkan Yesus kalau kita mencintai Yesus di dalam diri kita, kalau kita sayang kepada Yesus dalam diri kita, maka ajaran Yesus itu ada di Islam. Kenapa saya bilang seperti itu? Yesus sendiri mengharamkan babi itu, Yesus sendiri mengharamkan alkohol itu, Yesus sendiri tidak begini-begini. Saya lihat kenapa orang Muslim tidak makan babi, sedang orang Kristen makan babi. Sedangkan di Alkitab itu dilarang begitu. Nah,
Berarti yang mengikuti ajaran Yesus itu bukan orang Kristen, tapi orang Islam sendiri yang mengikuti itu loh. Itu Isa ya, Nabi Isa tadi itu. Nah, jadi yang mana cinta Yesus? Katanya cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kayak kita masuk ke Islam login. Udah itu sih, kalau menurut saya gitu loh. Oke.